Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daun Cantika Putri dengan NPM 022724111129. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dengan judul optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Materi ini akan mengupas secara mendalam bagaimana bank syariah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan membangun infrastruktur yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital saat ini. Untuk itu, teman-teman harus stay beberapa menit ke depan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang saya sampaikan pada video saya kali ini. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan dengan pemahaman mendasar terlebih dahulu. Mengapa sih infrastruktur itu penting? Nah, teman-teman atau saudara-saudara sekalian, infrastruktur dalam konteks industri perbankan bukan hanya sebatas jaringan komputer atau gedung fisik. Infrastruktur mencakup seluruh sistem yang menopang operasi bank agar berjalan dengan efektif dan efisien. Mulai dari teknologi informasi, sistem keamanan data, sumber daya manusia, regulasi, hingga mekanisme kerjasama antar lembaga keuangan. Dalam industri perbankan syariah, keberadaan infrastruktur yang optimal menjadi semakin penting karena bank syariah memiliki karakteristik dan prinsip operasional yang berbeda dari bank konvensional. Setiap aktivitas, mulai dari penghimpunan data, pembiayaan, hingga transaksi digital, harus berjalan tanpa melanggar prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Di sisi lain, masyarakat saat ini sudah terbiasa dengan sistem serba cepat dan digital. Mereka tidak ingin datang ke kantor cabang untuk antri melakukan transaksi. Mereka menginginkan layanan yang bisa dilakukan hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa infrastrukturnya mampu mendukung digitalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai Islam yang menjadi ruhnya. Nah, teman-teman, tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur ini ialah untuk menciptakan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, menjaga keamanan data, dan tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan. Kita hidup di masa yang disebut sebagai era revolusi industri ke-4.0, di mana hampir seluruh aktivitas ekonomi telah terdigitalisasi. Teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, Big Data, Blockchain, dan Internet of Things atau IoT telah mengubah cara lembaga keuangan beroperasi. Dalam perbankan, digitalisasi membawa dampak besar pada 3 aspek utama. Yang pertama yaitu perubahan perilaku nasabah. Nasabah saat ini adalah generasi digital yang menuntut kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan. Mereka ingin melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Dan yang kedua, yaitu transformasi model bisnis. Bank tidak lagi hanya tempat menyimpan uang, tetapi menjadi penyedia layanan keuangan berbasis digital seperti wallet, mobile banking, hingga layanan investasi syariah online. Dan yang ketiga yaitu persaingan dengan vintage. Kehadiran perusahaan vintage menciptakan tekanan baru bagi perbankan. Vintage syariah kini menawarkan produk pembiayaan, tabungan, bahkan investasi yang lebih fleksibel dan efisien. Bagi bank syariah, perubahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Tantangan karena mereka harus mengejar ketertinggalan dalam adopsi teknologi. Namun juga peluang karena pasar digital membuka akses luas ke segmen masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan bank formal, termasuk pelaku UMKM berbasis syariah. Infrastruktur teknologi informasi atau IT, infrastruktur adalah jantung dari operasional bagi digital.
Dalam konteks perbankan syariah, infrastruktur ini harus kuat, aman, dan terintegrasi dan sesuai prinsip syariah. Mari kita lihat komponen-komponen utama dari infrastruktur ini. Yang pertama yaitu server dan data center. Server berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data transaksi. Bank syariah harus memiliki server yang andal, didukung sistem cadangan atau backup server dan disaster recovery center untuk menjamin ketersediaan data setiap saat. Dan yang kedua yaitu jaringan komunikasi yang stabil. Jaringan internet dan komunikasi data harus cepat dan bebas gangguan. Keterlambatan sistem atau downtime akan berdampak langsung pada pengalaman nasabah. Dan yang ketiga, aplikasi dan sistem operasi perbankan ini termasuk core banking system yang menjadi tulang punggung operasional bank. Sistem ini mengatur segala bentuk transaksi, laporan keuangan, dan manajemen nasabah. Sistem keamanan siber atau cyber security dalam era digital, serangan siber menjadi ancaman nyata. Bank syariah harus menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi, data multifaktor authentication, serta sistem pemantauan ancaman secara real time. Dan yang kelima yaitu cloud computing dan integrasi API. Penggunaan cloud memungkinkan bank menyimpan data secara aman sekaligus fleksibel. Sementara itu, integrasi dengan application programming interface atau API memungkinkan kolaborasi dengan berbagai platform fintech. Dengan kombinasi teknologi yang tepat, bank syariah dapat meningkatkan kecepatan layanan, memperluas akses, dan menjaga efisiensi biaya operasional. Inovasi digital tidak akan berjalan tanpa landasan hukum yang kuat. Regulasi berfungsi sebagai pagar yang memastikan bahwa setiap inovasi tetap berjalan di koridor yang aman dan sesuai prinsip syariah. Di Indonesia, beberapa lembaga yang berperan penting antara lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga keuangan. OJK mendorong digitalisasi perbankan melalui roadmap digital banking serta pengawasan sistem keamanan data. Dan yang kedua yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran nasional dan pengembangan ekosistem digital. BI memperkuat kebijakan KRIS, BIFAS, dan Open Banking untuk mendorong interkonektivitas. Dan yang ketiga yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang memastikan bahwa seluruh layanan produk dan kerjasama digital tetap sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi yang jelas ini memberikan kepastian hukum bagi bank untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi tanpa menyalahi aturan agama maupun negara. Salah satu strategi penting teman-teman dalam mengoptimalkan infrastruktur digital adalah dengan berkolaborasi. Bank syariah tidak harus melakukan semua inovasi sendirian. Mereka dapat bekerja sama dengan perusahaan fintech untuk mengembangkan layanan baru yang lebih efisien dan ramah pengguna. Contoh kolaborasi antara lain bank syariah dan fintech di Indonesia meliputi platform pembiayaan mikro digital berbasis akad, murabahah atau musyarakah. Yang kedua yaitu aplikasi zakat, infak, dan wakaf online yang terhubung langsung dengan rekening bank. Layanan pembiayaan syariah peer-to-peer atau P2P yang mempertemukan investor dan penerima dana tanpa melanggar prinsip riba. Inovasi ini memberi dua manfaat besar. Yang pertama, memperluas jangkauan layanan ke masyarakat yang belum terlayani sistem perbankan formal. Kedua, yaitu menciptakan ekosistem ekonomi digital syariah yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang pengalaman manusia yang menggunakannya. Nasabah tidak peduli seberapa kompleks sistem di balik layar. Yang mereka rasakan adalah kemudahan, kecepatan, dan keamanan saat bertransaksi. Maka, bank syariah harus fokus pada customer experience melalui desain aplikasi yang sederhana dan ramah pengguna. Dan yang kedua, proses transaksi yang cepat tanpa banyak langkah. Kemudian pelayanan pelanggan digital melalui chatbot atau call center syariah. Dan yang terakhir, respon cepat terhadap keluhan dan masukan nasabah. Setiap interaksi positif akan membangun kepercayaan trust, dan kepercayaan adalah mata uang utama dalam industri perbankan. Teman-teman, aspek keamanan menjadi fondasi utama dari semua upaya digitalisasi. Kebocoran data atau serangan siber dapat merusak reputasi bank dan menggerus kepercayaan nasabah. Bank syariah wajib menerapkan standar keamanan siber internasional, termasuk enkripsi data pribadi nasabah, penerapan autentikasi 2 langkah, two-factor authentication, dan pemantauan aktivitas mencurigakan secara otomatis. Dan audit sistem secara berkala. Selain keamanan teknis, ada juga aspek etika privasi. Dalam perspektif Islam, menjaga amanah adalah kewajiban moral. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai syariah dalam dunia digital. Nah teman-teman, walaupun potensinya besar, implementasi infrastruktur digital di perbankan syariah tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama antara lain biaya investasi teknologi yang tinggi, yang kedua keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi digital sekaligus prinsip syariah, dan yang ketiga resistensi terhadap perubahan di internal organisasi, dan yang keempat ketatnya persaingan dengan bank konvensional dan vintage non-syariah. Untuk menjawab tantangan tersebut, bank syariah harus menerapkan strategi jangka panjang, di antaranya pelatihan intensif SDM digital syariah atau sumber daya manusia di digital syariah, kementerian strategis dengan lembaga teknologi dan riset, implementasi open banking dan API syariah, pemanfaatan AI dan analitik data untuk memahami perilaku nasabah, serta sertifikasi keamanan siber dan tata kelola syariah digital. Dengan strategi yang matang, bank syariah dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang modern, aman, dan berdaya saing global. Transformasi digital bukan sekedar perubahan teknologi, tetapi merupakan perubahan paradigma bisnis. Dalam konteks perbankan syariah, transformasi ini berarti mengubah cara bank beroperasi, melayani, dan menciptakan nilai tambah tanpa meninggalkan prinsip syariah. Ada 3 pilar utama dalam transformasi strategis bank syariah digital. Yang pertama yaitu transformasi proses atau process transformation, yaitu digitalisasi seluruh proses kerja internal bank, misalnya proses pembiayaan, manajemen risiko, hingga pelaporan keuangan menggunakan sistem otomatis berbasis data real time. Dan yang kedua, transformasi produk dan layanan, product transformation, menciptakan layanan baru berbasis kebutuhan digital umat seperti pembiayaan UMKM online, mikro investment syariah, atau tabungan haji digital. Yang ketiga yaitu transformasi budaya dan SDM atau people transformation. Kunci sukses transformasi terletak pada manusia. Pegawai bank syariah harus dibekali kompetensi digital, pemahaman syariah, dan mindset informatif.
Transformasi ini tidak bisa dilakukan dalam semalam, dibutuhkan perencanaan jangka panjang, komitmen pimpinan, dan dukungan kebijakan nasional agar perbankan syariah mampu menjadi motor penggerak ekonomi halal di Indonesia. Nah teman-teman, infrastruktur digital yang optimal harus disusun berdasarkan arsitektur sistem yang terintegrasi dan aman. Dalam industri perbankan syariah, arsitektur ini melibatkan berbagai komponen teknologi yang saling berhubungan, antara lain yaitu core banking system berbasis syariah, mengatur seluruh aktivitas keuangan sesuai akad syariah. Yang kedua, API management, menghubungkan sistem perbankan dengan mitra eksternal seperti vintage e-commerce dan platform zakat digital. Kemudian data warehouse dan business intelligence, mengolah data nasabah untuk menghasilkan analisis dan strategi bisnis berbasis data. Dan cyber security layer, melindungi seluruh sistem dari ancaman digital dan penyalahgunaan data. Compliance engine, memastikan setiap transaksi mematuhi regulasi dan prinsip syariah. Bank syariah modern harus berinvestasi dalam arsitektur yang modular, scalable, dan interoperable. Artinya sistem harus mudah dikembangkan, mampu menyesuaikan kebutuhan, dan dapat diintegrasikan dengan mitra eksternal tanpa mengorbankan keamanan maupun kesesuaian syariah. Ke depan, bank syariah tidak akan berdiri sendiri. Mereka akan menjadi bagian dari ekosistem digital syariah yang melibatkan berbagai pihak, yaitu vintage, lembaga zakat, BMT, koperasi syariah, lembaga pendidikan, dan marketplace halal. Ekosistem ini dapat dikembangkan melalui 4 arah utama. Pertama, integrasi layanan keuangan. Bank syariah bekerjasama dengan vintage untuk menyediakan layanan keuangan mikro, pembiayaan berbasis komunitas, hingga crowdfunding syariah. Dan yang kedua yaitu digitalisasi diswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Melalui aplikasi, masyarakat dapat menyalurkan dana sosial Islam secara mudah, transparan, dan tepat sasaran. Bank syariah juga berperan sebagai pengelola dan penyalur utama dana tersebut. Dan yang ketiga, kolaborasi UMKM dan bisnis halal. Bank dapat menjadi mitra pembiayaan dan pemasaran bagi UMKM halal. Digitalisasi memungkinkan proses verifikasi, pendanaan, dan promosi dilakukan secara cepat dan efisien. Keterhubungan dengan ekonomi hijau atau green finance, tren keuangan hijau semakin meningkat, dan prinsip syariah sangat sejalan dengan keberlanjutan. Maka bank syariah dapat menjadi pionir dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Teman-teman, dengan membangun ekosistem digital syariah, bank tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga agen transformasi sosial ekonomi umat. Salah satu kekuatan utama bank digital adalah kemampuan memanfaatkan data nasabah, perilaku transaksi, dan preferensi keuangan dapat dianalisis untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional. Penerapan artificial intelligence atau AI dan ML dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Pertama yaitu analisis risiko pembiayaan. AI dapat menilai kelayakan pembiayaan berdasarkan data historis dan perilaku nasabah sehingga keputusan menjadi lebih objektif. Customer service automation, chatbot syariah dapat menjawab pertanyaan nasabah 24 jam penuh tanpa melanggar prinsip syariah. Fraud detection, sistem AI mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara otomatis. Personalized service,
AI dapat memberikan rekomendasi produk sesuai profil nasabah. Namun, penggunaan AI dalam bank syariah harus diawasi agar tidak melanggar etika syariah. Misalnya dengan memastikan bahwa data diproses secara adil, transparan, dan tidak eksploitatif. Teknologi secanggih apapun tidak akan berjalan tanpa manusia yang mengelolanya. Maka penguatan sumber daya manusia atau SDM digital syariah menjadi prioritas utama. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu pelatihan dan sertifikasi digital syariah. Pegawai bank harus memahami teknologi sekaligus prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan kampus dan pesantren untuk mencetak generasi baru profesional keuangan syariah digital. Yang ketiga, budaya kerja inovatif SDM perlu diberi ruang untuk berkreasi, bereksperimen, dan menghasilkan solusi baru berbasis teknologi. Bank syariah masa depan membutuhkan profil SDM yang tidak hanya religius tetapi juga melek digital, adaptif, dan visioner. Dalam transformasi digital, governance dan compliance tetap menjadi pilar utama. Digitalisasi tidak boleh membuat pengawasan melemah. Oleh karena itu, bank syariah harus memperkuat digital governance framework, yaitu tata kelola TI yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi seluruh sistem digital bank. Dan yang kedua, compliance automation, di mana teknologi digunakan untuk memastikan setiap aktivitas tetap sesuai dengan regulasi OJK, BI, dan prinsip syariah. Dan yang ketiga, cyber resilience plan, yaitu sistem tangguh menghadapi serangan siber dengan prosedur pemulihan yang cepat. Audit syariah digital, yaitu audit otomatis terhadap sistem transaksi untuk memastikan kepatuhan syariah secara real time. Governance yang kuat bukan hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan terus masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Perbankan syariah ke depan akan menghadapi berbagai inovasi disruptif, antara lain blockchain syariah untuk mencatat transaksi keuangan secara transparan tanpa riba, dan DFI, Decentralized Finance Syariah, yang memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perantara tetapi tetap diawasi oleh otoritas syariah. Digital identity berbasis syariah untuk mempermudah verifikasi tanpa melanggar privasi. Dan yang berikutnya, tokenisasi aset halal seperti wakaf produktif dan pembiayaan proyek sosial melalui aset digital. Bank syariah harus berperan aktif dalam riset dan pengembangan inovasi ini. Agar tidak tertinggal, dengan demikian, dunia perbankan syariah dapat menjadi pelopor etika dan keberlanjutan di tengah kemajuan teknologi global. Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS telah merancang arah kebijakan untuk memperkuat keuangan syariah digital menuju Indonesia Emas 2045. Visinya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah. Strategi utamanya meliputi yang pertama yaitu digitalisasi infrastruktur keuangan syariah nasional, menghubungkan seluruh lembaga keuangan syariah dengan sistem digital terpadu. Dan yang kedua, mendorong inovasi produk halal digital, termasuk investasi, asuransi, dan pembiayaan syariah berbasis teknologi. Dan yang ketiga, integrasi data syariah nasional, membangun big data ekonomi Islam untuk pengambilan kebijakan yang akurat. Dan yang keempat, sinergi antara lembaga pemerintah, regulator, industri, dan akademisi bekerja sama membangun ekosistem digital syariah yang inklusif. Dengan strategi nasional ini, infrastruktur dan industri perbankan syariah Indonesia diharapkan menjadi lebih kuat, inovatif, dan berdaya saing global. Sebagai penutup, mari kita simpulkan
optimalisasi infrastruktur digital dalam industri perbankan syariah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Teknologi informasi, keamanan data, regulasi, inovasi layanan, dan kolaborasi semuanya adalah bagian dari satu ekosistem yang saling mendukung. Dengan infrastruktur yang kuat dan modern, Bank Syariah akan mampu memberikan pelayanan cepat dan aman kepada nasabah, menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal, kemudian menjaga prinsip-prinsip syariah dalam sistem transaksi, dan pada akhirnya memperkuat posisi ekonomi Islam di era digital global. Semoga materi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua dalam membangun masa depan perbankan syariah yang modern, terpercaya, dan berlandasan nilai-nilai Islam. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Jika ada kekurangan atau cara pengucapan yang kurang jelas, saya harap teman-teman dapat memberikan kritik dan saran di komen. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.